Ada apa ini dengan Marvel nih? Marvel tiba-tiba langsung rajin banget buat memberikan sebuah bentuk update project mereka yang berikutnya. Termasuk juga dengan projectnya Avengers Doomsday dan juga Spider-Man Brand New Day. Loh, oke, lagi rajin banget ya. Satu aja bagus ya karena dari dulu udah segitu bencilnya elemen komedi dan kita tahu ya udah pernah baca pemain Jawa Bumi ya. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, kali ini kita akan memberikan sebuah bentuk update terbaru untuk projectnya Avengers Doomsday dan juga Spider-Man Brand New Day. Yang dimana kedua project ini akhirnya udah membocorkan mengenai teaser trailer mereka masing-masing. Jadi pas gue ketika tahu mengenai hal ini ya, jujur gue sangat mendukung banget mengenai kedua project yang satu ini. Tapi tenang ya, di video kali ini gue tidak akan nge-breakdown untuk kedua project ini dulu. Karena apa? Karena ini masih bersifat leakers, oke? Ini masih bersifat sebuah video yang direkam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, buat untuk amannya ya, gue akan nge-breakdown kedua teaser ini kalau dari pihak Marvel Entertainment dan juga Sony Pictures udah mempublikasikannya kepada sosial media mereka, entah di YouTube, di Instagram, TikTok, Twitter, pokoknya gue tunggu bagaimanakah official teaser dari mereka langsung dari pihak Marvel Entertainment-nya dan juga dari pihak Sony Pictures untuk project Spider-Man Brand New Day. Karena pas gue ketika cek di berbagai macam sosial media, ternyata dari pihak Marvel dan juga Sony Pictures udah menghapus beberapa akun-akun yang udah ngeposting mengenai official teaser mereka. Bahkan kita kemarin udah pernah kena take down mengenai konten kita yang live streaming aja mengenai projectnya teasernya Avengers Doomsday. Jadi ya demi menjaga semua hype-nya, otomatis gue sebagai kreator juga pengen channel ini aman dan tidak kenapa-kenapa Pak ya. Karena ini adalah bentuk pekerjaan gue sebagai content creator. Jadi demi amannya ya, kita tunggu aja bagaimana bentuk hasil officialnya dari pihak Marvel Entertainment-nya dahulu. Oke? Aman ya? Aman ya, karena gue udah kena snipernya kayak Veggie dan gue nggak mau kena lagi Pak. Bahaya nih, bahaya. Jadi pada video kali ini, pertama-tama kita ngebahas mengenai official teasernya Avengers Doomsday terlebih dahulu. Karena ini sebuah bentuk project Marvel yang sangat gue tunggu di akhir tahun 2026 nanti Pak ya. Yang dimana kita mendapatkan sebuah adegan ketika Thor Odinson akan berdoa kepada bapaknya, yaitu adalah Dewa Odin. Yang dimana Odin ini merupakan penguasa Asgard yang udah pertama kali muncul ke film Thor pertama, dan bahkan akhirnya dia meninggal karena sakit di film Thor Ragnarok tahun 2017 sebelum akhirnya ada kebangkitan anak pertamanya, yaitu adalah si Dewi Hela. Si Thor ini akhirnya berdoa kepada Dewa Odin agar supaya Odin bisa menjaga si putrinya yang bernama Love ini. Nah, mungkin buat kamu-kamu nih yang juga agak lupa kepada filmnya Thor Love and Thunder, bahwa si Love ini merupakan putri langsung dari si Gore the God Butcher yang diperankan oleh Christian Bale di filmnya Thor Love and Thunder. Dan juga dia merupakan pembantai semua para dewa-dewa di MCU yang satu ini ya. Gore ini minta bantuan kepada sang The Entity untuk membangkitkan putrinya, yang dimana akhirnya putrinya ini akan dijaga oleh si Thor Odinson, seperti itu ya. Sampai kita bisa melihat sebuah adegan ketika Thor ini akhirnya menancapkan Stormbreaker-nya ke tanah dan dia berdoa kepada Dewa Odin di sebuah hutan yang sangat luas banget ya. Dan jujur gue nggak tahu ini di mana, tapi kalau yang gue lihat ya, seperti ini masih berada di wilayah New Asgard. Karena apa? Karena seperti kalian tahu ya, bahwa daerah New Asgard ini adalah sebuah bentuk lahan yang dimana di sekitar itu masih berada di dalam hutan-hutan Pak. Jadi sepertinya di sini ya, sepertinya Thor ini masih berada di wilayah New Asgard ya, seperti itu. Dan juga kita bisa melihat penampilan Thor di versinya Avengers Doomsday ini akhirnya kembali pakai versi rambut pendeknya Pak. Yang dimana penampilan dia ini membuat kita callback kepada filmnya Thor Ragnarok di bagian pertengahan, sama di filmnya
Avengers Infinity War sampai kepada Endgame ya. Jadi ya, gue ketika lihat Thor udah pakai rambut pendek lagi ya, jujur gue langsung kangen kepada aksi dia di zaman-zamannya MCU Infinity Saga dulu Pak, menjelang akhir untuk invasi Thanos di MCU itu. Wah, dan kita bisa melihat sebuah adegan ketika Thor ini akhirnya udah bersama dengan si putrinya si Love, yang dimana Love sekarang udah menjadi perempuan remaja yang sangat cantik banget Pak, yang dimana akhirnya si Thor dan juga si Love ini akhirnya udah berpisah seperti biasa karena si Thor ini akan menghadapi sebuah ancaman yang berbahaya di Avengers Doomsday yang satu ini Pak ya, yang dimana kuncinya adalah di filmnya Deadpool and Wolverine ketika Thor ini akan menangisi kematian Deadpool di pangkuannya Pak. Nah, tapi masalahnya di filmnya Avengers Secret Wars itu si Thor-nya masih pakai rambut panjang. Nah, sedangkan di filmnya Avengers Doomsday ini untuk Thor-nya ini udah berambut pendek Pak. Nah, apakah jangan-jangan akan ada sebuah bentuk time jump antara filmnya Avengers Doomsday ke Avengers Secret Wars? Mungkin bisa jadi Pak ya. Atau jangan-jangan Thor yang kita lihat di filmnya Deadpool and Wolverine itu bukan Thor versi utama, tapi itu adalah Thor versi varian maybe. Mungkin, lagi-lagi masih kemungkinan cuy. Dan juga sekilas kita bisa melihat bahwa kostum yang dia pakai ini adalah kostum yang sama yang pernah kita lihat di filmnya Thor Love and Thunder kemarin, yang dimana kostum ini pernah ia gunakan ketika dia melawan Gorr the God Butcher di dimensinya di Entity di film tersebut ya, yang dimana pas gua tonton ya mengenai gradingnya, mengenai like-nya segala macam, ini udah jelas ada sebuah bentuk karyanya si Russo Brothers banget sih ya, dengan tema-tema konsep yang dark banget. Jadi pas gua ketika tonton sih oke ya, ini cukup memberikan sebuah kesan kepada para penonton bahwa film Avengers Doomsday nanti akan bertemakan peperangan untuk multiverse saga yang sebenarnya, yang dimana multiverse Marvel akan segera mengalami tabrakan antara multiverse satu sama lain, sehingga akhirnya mengakibatkan sebuah peristiwa incursion seperti pada versi komiknya Secret Wars karya Jonathan Hickman tahun 2015 dan juga versinya tahun 1980-an dulu ya, seperti itu. Jadi ya, gue sebagai fans tentu gue juga mengharapkan mengenai aksi Thor yang akan jauh lebih serius dan juga jauh lebih brutal ketimbang versinya Thor karya Taika Waititi. Karena mohon maaf ya, semenjak Thor ini akhirnya dikerjakan oleh Taika Waititi, semua plotnya bahkan semua joke-jokesnya itu seperti Thor yang bukan yang gua kenal dulu, berbeda banget Pak. Makanya mohon maaf ya, mungkin buat kamu-kamu yang suka dengan Thor versi lawak ini, gua adalah orang yang gak suka men. Karena apa? Thor di mata gua itu adalah seorang God Thunder yang sangat wibawa banget dan juga serius men, yang dimana penggambarannya lebih dapat ke film pertamanya dan juga film keduanya Pak, itu bagus. Yang ketiga, keempat, aduh bodoh lah. Jadi ya gue adalah orang yang kurang suka sih kalau seandainya si Thor ini akhirnya jadi tokoh yang awak banget. Apa-apaan sih, aduh. Ya meskipun ya mengenai si aktornya si Chris Hemsworth, jujur aktingnya bahkan jokesnya masuk, tapi gue agak kurang suka karena itu bukan Thor yang gue kenal, tiba-tiba jadi lawak men. Ya elah. Ya udahlah ya. Oke. Kemudian nextnya gue pengen bahas mengenai filmnya Spider-Man Brand New Day trailer, yang dimana juga trailernya juga bocor di sosial media, yang dimana gue curiga ya bahwa orang-orang yang merekam adegan ini untuk pertama kalinya dan diposting ke media sosial, gue curiga mereka adalah orang-orang MCU itu sendiri, karena hal ini kebukti ke zaman-zamannya marketingnya Spider-Man No Way Home, Multiverse of Madness, bahkan juga versi Quantum Mania aja marketingnya sama men, yang dimana mereka itu pertama kali rilis tuh ketika ada sebuah adegan trailer yang bocor sama Pak. Jadi ya gue curiga ya ini adalah orang-orang dari tim marketingnya Marvel itu sendiri. Karena men, hasilnya sangat jernih men, bukan AI dan juga bukan seperti kayak konsep art yang dibuat-buat, kagak. Ini adalah video trailernya full dengan efek yang udah jernih segala macem, dan tiba-tiba bocor Pak. Ya udah, kita ya sebagai fans udah tahu nih, oke, Marvel emang udah lagi ngebet nih buat memberikan sebuah bentuk update terbaru mereka untuk project nextnya di MCU. Jadi ya udahlah ya. Yang dimana kita bisa melihat di trailer ini, kita mendapatkan sebuah beberapa detail terbaru mengenai si perannya si Sadie Sink, yang dimana ada beberapa fans yang mengatakan bahwa sepertinya si tokoh Sadie Sink ini akan berperan sebagai
Jean Grey alias anggota tim X-Men, Cetra, atau enggak dia akan berperan sebagai Venom tapi versi cewek. Tapi ya entah kenapa Ghostbuster fans, jujur gua nggak tahu peran apakah yang akan dibawakan oleh Sadie Sink kepada filmnya Spider-Man Brand New Day. Karena Ghostbuster fans, jujur ya pas gua ketika live kemarin gue bisa untuk mencari tahu mengenai tokoh apa aja yang akan dibawakan oleh Sadie Sink kepada filmnya Spider-Man Brand New Day. Tapi setelah gue cari mengenai kemungkinan segala macam, itu gue nggak dapat sama sekali, men. Jadi ya bisa gue katakan sepertinya ini akan merujuk kepada tokoh si Cetra, yang dimana ini merupakan villain Spider-Man paling gokil dan juga paling terkuat di komik Marvel di zaman-zamannya komik Spider-Man Brand New Day juga, Pak. Dan juga dikabarkan bahwa Sadie Sink di filmnya Spider-Man Brand New Day ini akan diberikan sebuah penokohan sebagai villain Spider-Man yang bisa menyamar menjadi siapa saja. Oke, kata kuncinya adalah menyamar, men. Menyamar alias shapeshifter, yang dimana gue sebagai fans Spider-Man langsung ingat kepada satu tokoh villain yang bisa menyamar menjadi siapa saja yang dia inginkan, yaitu adalah si Chameleon alias Dimitris Mediakov, yang merupakan adik dari Kraven the Hunter di versi komiknya. Dan dia adalah seorang maling biasa, Pak. Oke, dia adalah maling biasa. Dan akhirnya di peran dia di versi komiknya, bahkan di versi gamenya cukup mengintimidasi ya. Bahkan dia udah pernah muncul di live actionnya di filmnya Kraven the Hunter di projectnya Sony Spider-Man Universe. Tapi alhasil itu project udah nggak bisa dikerjakan kembali karena Sony Spider-Man Universe udah bubar total, bubar ngide loh. Jadi ya pas gue ketika tonton mengenai hal ini ya, jujur gue sepertinya akan mengarah kepada si Chameleon, entah kenapa, Pak ya. Tapi lagi-lagi ya kita kurang tahu apa peran yang akan dibawakan oleh Sadie Sink ke filmnya Spider-Man Brand New Day yang satu ini, Pak ya. Apalagi Marvel udah mengkonfirmasi bahwa tokoh Sadie Sink ini akan muncul juga ke filmnya Avengers Secret Wars, yang dimana bisa kita ketahui bahwa tokoh yang akan dia perankan ke MCU ini bukan sebagai tokoh heroin biasa atau mungkin sebagai tokoh villain biasa, bukan ya. Tapi perannya akan sangat besar banget kepada MCU Multiverse Saga nanti, Pak. Oke, jadi cukup oke ya. Dan juga kita mendapatkan sebuah bentuk rumor terbaru bahwa sepertinya tokoh MJ di versi filmnya Spider-Man Brand New Day ini akan punya pacar baru, which is itu adalah si Harry Osborn, yang merupakan teman dekat bagi Peter Parker di versi komiknya, bahkan juga di versi live action sebelumnya, sebelum zaman-zamannya MCU dulu ya, di versi Tobey, bahkan di versinya Andrew Garfield. Oke, wah gokil nih. Jadi sepertinya tokoh Harry Osborn mungkin saja akan muncul ke filmnya Spider-Man Brand New Day, yang dimana dia akan berpacaran dengan si Michelle Jones yang satu ini, cuy. Gokil. Tapi perlu diingat bahwa sepertinya tokoh Harry Osborn yang muncul ke MCU ini sepertinya bukan sebagai orang kaya, Pak. Karena apa? Di Spider-Man No Way Home kemarin, akhirnya Norman Osborn varian ketika dia muncul ke semesta Earth 616 MCU ini, dia pernah mengatakan bahwa Oscorp tidak pernah ada. Oke? Jadi sepertinya keluarga Osborn di versi MCU Earth 616 ini bukan sebagai keluarga kaya, tetapi sebagai warga biasa yang hidup di kota New York yang sangat besar ini ya, seperti itu. Makanya, gue juga sangat nunggu banget sih siapakah tokoh Harry Osborn yang akan muncul ke film ini, siapakah aktornya dan bagaimana perawakannya. Kita kurang tahu, cuy. Oke, karena sepertinya mengenai news ini sepertinya cuma sebatas rumor aja. Tapi hal ini diperkuat oleh para skuper Marvel di semua berbagai macam media Twitter, Pak. Dan kalau misalkan news ini benar, berarti kedepannya ke project Spider-Man berikutnya sepertinya Harry Osborn akan bertransformasi menjadi sosok Green Goblin yang asli di MCU Earth 616. Wow, akhirnya Green Goblin versi original sepertinya akan muncul nih. Tapi sekali lagi ya, itu cuma sebagai sebuah rumor biasa. Dan juga di teaser ini kita mendapatkan sebuah bentuk konfirmasi juga bahwa sepertinya Bruce Banner yang muncul ke film ini resmi tampil ke filmnya Spider-Man Brand New Day yang diperankan oleh Bapak Mark Ruffalo kembali ya, yang sepertinya dia akan menjadi mentor bagi Peter Parker di versi MCU yang satu ini, Pak ya. Dan rumornya yang muncul bukan sebagai Hulk versi hijau lagi, tetapi sebagai Hulk yang versi abu-abu, Pak. Oke, gue juga agak kaget sih, mengingat yang gue tahu cuma si Red Hulk,
Green Hulk sama Savage Hulk udah kelar. Tapi mengenai Hulk versi abu-abu ini, gue juga agak kaget sih mengenai rumor yang satu ini bahwa dikabarkan si Bruce Banner akan bertransformasi sebagai Hulk versi abu-abu ini, Pak. Agak ngeri ya. Cuman gue nggak tahu bagaimana bentuk plot seperti apa, dan jujur gue juga sangat penasaran banget sih mengenai kemunculan Hulk versi abu-abu ini ya. Mantap. Oke lah ya, gokil nih. Avengers ada, Spider-Man ada, Supergirl DC James Gunn ada, Green Lantern series ada juga, Daredevil MCU ada. Penuh Pak. Tahun depan bakal penuh nih. Gokil. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai sebuah berita update MCU yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.